Shalom rekan-rekan, selamat pagi. Apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kembali saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami semuanya boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Kristus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan, bacaan kita saat ini terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15 yang menyatakan, Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikannya mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hamba-Mu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan, Allah-Mu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hamba-Mu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku." Jawab Elia, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, saat ini pembahasan kita adalah tentang sosok yang bernama Obadya. Obadya artinya adalah hamba Tuhan. Obadya adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama yang hanya berisikan satu pasal dengan 21 ayat. Jadi, Obadya termasuk dalam golongan nabi-nabi kecil. Obadya menjabat sebagai kepala istana
pada masa pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Nah, rekan-rekan, yang perlu kita ketahui, Ratu Isabel dan Raja Ahab adalah raja dan ratu yang amat sangat jahat. Ya, sampai kepada akhirnya Ratu Isabel memerintahkan untuk membunuh seluruh nabi-nabi Tuhan. Tetapi Obadja menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan, dan ia berhasil membawa 100 nabi-nabi Tuhan ini bersembunyi di dalam goa. Obadja juga rela mengorbankan dirinya untuk diam-diam datang ke goa gitu ya, memberi makan, memberi minum, memenuhi segala kebutuhan dari 100 nabi-nabi Tuhan ini. Bisa kita bayangkan rekan-rekan, kalau saat itu Raja Ahab tahu, Raja Ahab dan Ratu Isabel tahu kelakuannya Obadja, pasti Obadja juga akan dibunuh oleh mereka. Tetapi dengan imannya yang kuat, imannya yang taat kepada Tuhan, ia melakukan segala sesuatunya dengan amat sangat baik. Ia bertanggung jawab atas jabatannya sebagai kepala istana. Ia juga bertanggung jawab atas jabatannya atau sebutannya yang adalah hamba Tuhan. Nah, rekan-rekan, kita juga harus belajar dari Obadja. Yang pertama adalah berani. Obadja berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan 100 nabi-nabi. Kita juga harus berani seperti Obadja. Era saat ini adalah era yang trending dengan kejahatan bully. Nah, teman-teman, kita harus berani membela teman-teman kita yang dibully. Kita harus berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita harus berani berbeda dari teman-teman kita. Kita harus berani berkata jujur, bersikap yang benar. Kita juga harus berani untuk kita berkorban. Kita harus rela berkorban seperti Obadja. Yang mau kita belajar lagi dari Obadja adalah sikap takut akan Tuhan. Banyak rekan-rekan teruna yang masih acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Banyak rekan-rekan teruna yang acuh tak acuh dengan kehadirannya di IHMPT. Ya, kita masih menantikan, merindukan rekan-rekan teruna yang lain, adik-adik teruna yang lain untuk gabung di setiap hari minggunya dalam Zoom maupun live YouTube. Berikutnya adalah yang perlu kita belajar dari Obadja adalah ia memiliki iman yang sejati, iman yang kuat. Banyak juga di antara kita saat ini yang kurang mengimani diri kepada Kristus. Nah, rekan-rekan, marilah bersama-sama kita genapi firman Tuhan melalui kehidupan kita. Menjalin hubungan baik dengan Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Keputusan untuk hidup dalam kebenaran mungkin membawa kita pada situasi yang kita tidak harapkan. Tetapi iman yang sejati adalah kekuatan yang mendorong kita untuk terus melangkah dalam kehidupan yang Tuhan percayakan buat kita. Yakin dan percaya bahwa campur tangan Tuhan selalu melimpah, selalu ada, selalu menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari rekan-rekan kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami semuanya boleh belajar seperti Obadja yang mempunyai iman yang taat kepadamu ya Tuhan. Mempunyai keberanian, mempunyai ketaatan, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu melakukan perintah-perintah-Mu. Ajar kami dan mampukan kami untuk kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di dalam surga, hari ini dengan segala kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami dalam hari ini Tuhan Yesus, sampai kepada malam hari kami beristirahat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Terima kasih rekan-rekan teruna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.